Hey, selamat datang kembali di channel ID Movie. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang pastinya akan selalu setia menemani waktu santai sobat semua dengan rangkuman alur film yang dijamin seru pastinya. Jadi sob, film kali ini mengisahkan tentang seorang budak yang bercita-cita mengejar mimpinya agar dapat keluar dari perbudakan yang membelenggunya. Dari film ini juga kita menyadari bahwa betapa penting dan dibutuhkannya sebuah tekad dan mimpi yang kuat agar dapat mencapai apa yang kita inginkan pastinya. Yah, tanpa terlalu menjelaskan panjang lebar di awal, langsung saja kita ke alur filmnya. Pada zaman dahulu, zaman di mana negara-negara saling bertikai, wilayah Cina yang luas terbagi menjadi 7 negara. Raja dari setiap negara lalu mengirim jenderal terbaik mereka ke dalam medan perang melawan negara musuh. Pertempuran ini telah terjadi berulang kali selama lebih dari 500 tahun. Kemudian di negara Qin bagian barat, bertemulah dua pemuda yang nantinya akan mengubah sejarah dengan hebat. Dan dari sinilah cerita dimulai. Pada tahun 255 sebelum Masehi, di wilayah Cina bagian barat kerajaan Qin, kita diperlihatkan dua orang pria yang sedang membawa beberapa anak yatim piatu untuk dijual sebagai budak. Dalam perjalanan, mereka melihat rombongan dari pasukan jenderal terbaik dari negara Qin. Dia adalah Jenderal Wang Qi. Tubuhnya yang gagah perkasa dan berwibawa membuat salah satu anak laki-laki yatim bernama Li Xin terlihat begitu kagum dan bersemangat. Dari sinilah ia lalu bercita-cita ingin menjadi Jenderal Langit Agung seperti Wang Qi. Li Xin kemudian dijual ke salah satu warga desa kecil. Kita sebut saja Wak Nimbang. Di sana, Li Xin dipertemukan dengan budak Wak Nimbang lainnya bernama Pio. Xin dan Pio menjalani hari-harinya dengan membelah kayu dan mencari kayu bakar di dalam hutan. Merasa tidak tahan, Xin lalu memberitahu pada Pio bahwa ia berencana untuk kabur dari tempat itu. Pio pun menjawab bahwa itu tidaklah mungkin, sebab sekali kau menjadi budak, maka selamanya akan jadi budak. Namun ada satu jalan untuk bisa keluar dari nasib, yaitu dengan terampil menggunakan pedang. Dan sejak saat itulah, selagi mereka mencari kayu bakar di hutan, Pio mengajak Xin bertarung pedang menggunakan sebatang kayu. Pio mengatakan pada Xin bahwa mulai sekarang kita akan bertarung hingga 10.000 kali. Jika kita sering bertarung pedang, maka dipastikan kita bisa keluar dari perbudakan, bahkan bisa menjadi Jenderal Langit Agung. Mendengar ucapan dari Pio, Xin yang memang memiliki cita-cita ingin menjadi Jenderal Langit Agung pun menjadi bersemangat dan mulai bertarung pedang dengan Pio. Hingga beberapa tahun kemudian, Pio dan Xin telah tumbuh menjadi pemuda yang ahli dalam teknik pedang. Dalam pertarungan mereka yang kesekian ribu kalinya, Xin kalah dengan Pio karena ia melihat pria asing yang dari tadi memerhatikan pertarungan mereka. Pria itu ternyata adalah salah satu jenderal Qin bernama Chang Wenjun. Ia tampak tertarik dengan teknik pedang yang keduanya miliki. Xin yang terbangun dari pingsannya merasa emosi dan menyalahkan jenderal itu sebagai penyebab dari kekalahannya. Ketika Chang Wenjun pergi, mereka kembali ke rumah Wak Nimbang dan mendapati tuannya itu sedang tunduk di bawah kaki Chang Wenjun. Kedatangan Chang Wenjun ke sini ternyata ingin membebaskan Pio sebagai budak dan memintanya bekerja di istana kerajaan Qin. Pio tentu saja menerima tawaran dari sang jenderal, tetapi ia meminta sang jenderal agar mengajak Xin bersamanya karena teknik pedangnya setara dengan dirinya. Sayangnya, Jenderal Chang Wenjun hanya tertarik dengan Pio dan memberi waktu 1 hari untuk memikirkan tawaran emas ini. Setelah rombongan jenderal pergi, Xin meminta Pio menerima tawaran tersebut dan tak usah memikirkan tentang dirinya, karena suatu saat nanti Xin akan menyusul Pio ke istana. Keduanya pun lalu bertarung untuk terakhir kalinya, di mana dalam pertarungan itu, Pio menyemangati Xin untuk terus berlatih agar dapat menggapai mimpinya menjadi Jenderal Langit Agung.
Ia juga membuat objek latihan berupa batang kayu dan batu sebagai kepalanya. Setiap hari, Shin terus mengasah kekuatannya untuk membelah batu itu menggunakan pedang kayu. Tak lupa, ia juga terus melatih fisiknya dengan menggotong lebih banyak kayu bakar dari hutan ke rumah Wak Nimbang, yang membuat Wak Nimbang tercengang melihatnya. Sampai pada suatu hari, Shin akhirnya menemukan sebuah teknik tersendiri dan berhasil membelah batu hanya dengan pedang kayu. Hal ini tentu saja membuat Shin merasa bangga karena hanya dengan sebatang kayu saja ia bisa membelah batu tersebut, apalagi jika menggunakan sebuah pedang. Pada suatu malam, Shin yang sedang tertidur pulas tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Pio yang memakai baju raja dalam keadaan terluka parah akibat tusukan pedang. Pio lalu memberitahu Shin bahwa adik dari Raja Qin melakukan pemberontakan untuk mengambil alih tahta kerajaan. Dan tidak lama lagi, pasukan dari adik raja akan datang untuk menemukan Pio. Sebelum wafat, Pio menyampaikan permintaan terakhirnya yang harus Shin penuhi, yaitu pergi ke suatu tempat pada peta yang dibawanya. Namun, Shin menolaknya dan akan menghadapi pasukan yang telah mencelakai Pio. Pio lalu mengatakan, meskipun nantinya aku telah tiada, aku akan terus bersamamu. Maka dari itu, kejarlah mimpimu menjadi Jenderal Langit Agung dan bawalah aku meraih mimpi tersebut. Setelah Pio meninggal, Shin akhirnya memenuhi permintaannya. Ia mengambil pedang milik Pio dan bergegas pergi ke tempat dalam peta yang diberikan. Tak lama setelah Shin pergi, pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh mantan jenderal bernama Zuochi datang ke tempat itu. Saat Zuochi memeriksa jasad Pio, ia didatangi 3 warga yang penasaran dengan kejadian malam itu. Bukannya menjawab dengan baik, Zuochi malah menghabisi 3 warga tersebut dengan sekali tebasan. Wah, jago juga kayaknya nih. Zuochi lalu menyuruh seluruh pasukan untuk membakar desa di sana dan memerintahkan seorang pembunuh bayaran bernama Zhou Ziyong untuk mengejar dan menghabisi Raja Qin yang berhasil melarikan diri. Dalam perjalanannya, Shin tiba-tiba dihadang oleh beberapa bandit yang bekerja sama dengan salah satu orang gunung yang berpakaian seperti burung hantu. Karena tak memiliki banyak waktu, Shin pun langsung menyerang para bandit itu dan berhasil mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Shin akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu di gubuk kecil di bawah tebing. Dalam gubuk itu, Shin bertemu dengan Pio yang ternyata masih hidup. Akan tetapi, gaya dan cara berbicara dari Pio di sini dirasa berbeda. Dan dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Ying Zheng, yang tidak lain adalah Raja Qin yang sesungguhnya. Dan tiba-tiba Ying Zheng dan Zhou Ziyong lalu bertarung sambil bercerita tentang pemalsuan raja yang menggunakan rakyat jelata bernama Pio untuk menggantikan posisi Raja Ying Zheng karena kemiripan mereka. Dari sinilah Shin menyadari bahwa alasan Pio dibawa ke istana yaitu untuk menggantikan posisi Ying Zheng saat pemberontakan sedang terjadi. Shin pun menjadi murka dan berniat untuk menghabisi Ying Zheng karena telah membuat Pio terbunuh. Namun sebelum itu, Shin akan melawan Zhou Ziyong terlebih dahulu. Keduanya lalu bertarung dan dengan susah payah Shin akhirnya berhasil mengalahkan Zhou Ziyong dengan menyabet tubuhnya. Setelah itu, Zhou Ziyong pun langsung dieksekusi oleh Ying Zheng dengan pedangnya. Setelah pertarungan itu, mereka lalu melihat desa asal Shin yang telah dibakar habis. Keduanya pun akhirnya bekerja sama untuk melarikan diri dari pasukan pemberontak. Akan tetapi, mereka malah bertemu dengan orang berpakaian burung hantu sebelumnya, yang ternyata dia adalah seorang wanita bernama He Liao Dio. Sebut saja Dio.
Dio lalu menawarkan Zheng jalan pintas, asalkan ia mau memberinya uang. Zheng pun setuju dan ketiganya pergi ke sebuah goa yang aman dari kejaran musuh. Di dalam goa, Shin lagi-lagi menyalahkan Zheng atas kematian Pio. Namun, Ying Zheng mengungkapkan bahwa sebenarnya Pio sendirilah yang menerima tawaran menjadi raja palsu. Ia bahkan tahu kalau dirinya akan mati dan menyuruh Raja Zheng pergi ke suatu tempat untuk mempertemukannya dengan Shin, sehingga Raja Zheng bisa mendapat perlindungan dari Shin. Sebelum Zheng pergi, ia lalu memberikan pilihan pada Shin, apakah ia akan kembali menjadi budak atau membantunya dan mengambil jalan yang sulit. Mengetahui bahwa kematian Pio adalah keputusannya sendiri, dan setelah cukup merenungi jalannya, Shin pun kembali bersemangat untuk meraih mimpinya dan mengabulkan keinginan Pio. Raja Ying Zheng kemudian menyampaikan rencana pelariannya, yaitu pergi ke wilayah kerajaan manusia gunung dan bertemu dengan Jenderal Chang Wenjun di sana. Sementara itu di kerajaan Qin, adik Ying Zheng, sang perebut tahta bernama Cheng Jio, memerintahkan para jenderalnya dan penasehat kerajaan bernama Jisi untuk membawakan kepala Ying Zheng dan juga kepala Jenderal Chang Wenjun yang bersekutu dengan Zheng. Bersamaan dengan itu, Cheng Jio kedatangan tamu tak diundang, yaitu Jenderal Langit Agung Wang Qi. Kedatangannya ke sini untuk memberikannya kepala dari Jenderal Chang Wenjun yang berhasil ia kalahkan saat membawa Raja Ying Zheng pergi ke wilayah barat. Akan tetapi, salah satu jenderal di sana mencurigai bahwa kepala itu bisa jadi bukanlah milik Chang Wenjun karena wajahnya sudah tak bisa dikenali akibat hancur. Wang Qi lalu mengutarakan pendapatnya kalau dirinya ingin membantu Cheng Jio asalkan ia memberikan wilayah Chang Wenjun kepada dirinya. Cheng pun setuju karena bagaimanapun juga Jenderal Langit Agung masih bisa mereka manfaatkan. Di tempat lain, Raja Ying Zheng, Shin, dan Dio masih melanjutkan perjalanannya menuju wilayah kerajaan manusia gunung. Saat melalui hutan bambu, mereka tiba-tiba diserang oleh pembunuh bayaran bernama Muta, yang juga ingin menghabisi Raja Ying Zheng dengan sumpit beracunnya. Namun tentu saja itu tidaklah mudah, karena Muta harus menghadapi Shin terlebih dahulu. Dalam pertarungannya, Shin hampir dikalahkan oleh Muta, karena ia memiliki ilmu yang cukup unik dengan putarannya yang mematikan. Akan tetapi, Shin kembali bangkit dan melakukan serangan balasan secara brutal. Sampai akhirnya, pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Shin dengan menebas kelapa musuhnya. Namun sayang sob, Shin pun terkena panas sumpit beracun yang membuat dirinya jatuh pingsan. Saat Shin tersadar, ia telah berada di sebuah tempat yang pernah dijadikan oleh Raja Qin terdahulu untuk melakukan pertemuan dengan Raja Gunung. Di sini, Zheng lalu menceritakan penyebab dirinya dan adiknya bisa bertikai. Jadi ternyata Cheng dan Zheng ini rupanya berbeda ibu, di mana ibu Zheng merupakan seorang penari yang menikah dengan Raja Qin. Sedangkan ibu dari Cheng adalah seorang bangsawan yang menikah dengan Raja Qin juga. Setelah Raja Qin wafat, tahtanya diwariskan kepada Zheng yang membuat Cheng merasa iri. Tetapi waktu itu Zheng masih berumur 13 tahun. Jadi ia harus digantikan sementara oleh kanselir kerajaan bernama Lu Buwei. Akan tetapi tepat seminggu yang lalu saat Lu Buwei mengunjungi kerajaan tetangga, Cheng Jio malah melakukan pemberontakan untuk menghabisi Ying Zheng dan menggantikan posisinya sebagai raja. Namun untungnya sebelum pemberontakan terjadi, Jenderal Chang Wenjun membawakan Pio untuk menggantikan posisinya. Itulah mengapa Raja Ying Zheng masih bisa hidup sampai saat ini. Di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba 50 tentara datang mengepung mereka. Namun beruntungnya, tentara itu bukanlah musuh, melainkan pasukan dari Jenderal Chang Wenjun yang masih hidup. Yang artinya sob, kepala yang dibawa oleh Jenderal Langit Agung sebelumnya bukanlah kepala Chang Wenjun. Sementara itu di kerajaan, Cheng Jio terlihat menjumpai para tentara kerajaan Qin yang berjumlah sekitar 80.000 tentara. Di sini dengan tegas ia mengumumkan kepada para tentaranya bahwa sekarang dirinya lah yang menjadi raja menggantikan Ying Zheng. Kembali ke Raja Ying Zheng dan pasukan kecilnya. Di sana, Jenderal Chang Wenjun menceritakan bagaimana perjuangan Pio dalam pelarian mereka.
Untuk meyakinkan para musuh, ia berubah layaknya menjadi seorang raja sungguhan dan mengubah strategi awal mereka. Bahkan ia bersorak untuk pertempuran, sampai akhirnya Pio memisahkan diri dari pasukan Chang Wenjun dan menyuruhnya untuk melindungi Raja Yingzheng. Melihat jumlah pasukan Chang Wenjun yang sangat sedikit, Raja Zheng pun berencana pergi ke kerajaan orang gunung untuk meminta bantuan. Meskipun cara ini agak sulit, karena 500 tahun yang lalu, Raja Qin terdahulu mengkhianati kerajaan gunung setelah bersekutu untuk merebutkan wilayah. Singkat cerita, sesampainya di wilayah kerajaan gunung, mereka tiba-tiba dihadang oleh tentara kerajaan gunung. Yingzheng lalu mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan raja mereka untuk bernegosiasi. Mereka pun akhirnya mendapatkan restu dan dibawa ke kerajaan yang terletak di Bukit Bebatuan. Di sana, Yingzheng menghadap ke Raja Gunung yang bernama Yang Duanhe untuk meminta bantuan mengalahkan pasukan Cheng Jio. Namun tentu saja, Raja Gunung menolak permintaannya. Begitu juga dengan tetua mereka, karena Raja Qin terdahulu telah membantai orang-orang gunung setelah mencapai tujuannya. Mendengar itu, Yingzheng pun menyampaikan tujuannya yang sebenarnya, yaitu ingin menyingkirkan semua perbatasan negara, sehingga tak akan ada lagi peperangan antara wilayah. Dan untuk mewujudkan itu, Yingzheng lalu mengajak Yang Duanhe untuk bekerja sama dalam sebuah peperangan yang sampai saat ini belum ada orang yang bisa menaklukkannya, yaitu perang untuk menyatukan kembali wilayah Cina menjadi satu. Jika ini berhasil, maka Raja Gunung dan Raja Qin akan menguasai Cina bersama-sama. Mendengar hal tersebut, Raja Yang Duanhe pun setuju. Ia lalu membuka topengnya dan menunjukkan wajah aslinya yang ternyata adalah seorang wanita cantik. Mereka kemudian membuat strategi untuk menyerang pasukan Cheng Jio, di mana Raja Zheng dan yang lainnya akan menyamar sebagai orang gunung dan berpura-pura membuat aliansi dengan Raja Cheng Jio. Jika Cheng Jio menyetujui dan membiarkan mereka masuk, maka dari situlah mereka harus menyerang pasukan Cheng Jio yang ada di dalam istana, tanpa harus melawan 80.000 pasukan Cheng Jio yang berada jauh dari belakang istana. Setelah rencana tertata rapi, mereka dan 3.000 pasukannya lalu mendatangi kerajaan Qin sebagai orang gunung. Penasehat Jisi sangat terkejut dengan kedatangan orang gunung yang tiba-tiba ingin bersekutu dengan mereka. Jisi dan Cheng Jio benar-benar senang atas niat orang gunung untuk beraliansi, mengingat jumlah pasukan konselir Lu Dui lebih banyak dari pasukannya saat ini dan akan datang dalam seminggu lagi. Jisi kemudian membiarkan Yang Duanhe masuk, namun dengan catatan hanya boleh membawa 50 prajurit saja. Setelah mereka diperbolehkan masuk, tanpa banyak bacot, Raja Yingzheng langsung membuka serangan yang membuat pertempuran hari itu tak terelakkan lagi. Mereka kemudian membagi tugas sesuai dengan strategi awal mereka, di mana Yingzheng dan Yang Duan bertugas menyerang pasukan melalui jalan terbuka bersama 40 prajuritnya. Sedangkan Xin, Dio, dan 10 prajurit menyusup ke dalam ruang bawah tanah untuk masuk ke aula kerajaan tempat Cheng Jio berada. Saat sebagian orang gunung mulai melakukan serangan, mereka langsung dihujani dengan anak panah dari pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Wei Xing. Wei Xing terlihat sangat senang karena pasukan orang gunung dengan mudah dikalahkan menggunakan anak panah. Namun beberapa saat kemudian, orang-orang gunung itu kembali bangkit dan menyerang barisan tentara di pintu halaman secara brutal. Sementara di ruang bawah tanah, Xin bertemu dengan Xiaoqi yang dengan ketangguhannya cukup menggunakan satu gerakan saja ia berhasil menjatuhkan 3 orang gunung sekaligus. Xin dan yang lainnya kemudian mulai melakukan pertempuran melawan tentara musuh.
Di tengah pertempuran itu, salah satu musuh bertubuh besar bernama Lang Kai muncul. Pukulan Lang Kai sangat kuat yang membuat Shin dan pasukan lainnya kewalahan melawannya. Sampai akhirnya Shin menggunakan teknik tendangan terbangnya dan berhasil menumbangkan si raksasa Lang Kai lalu menyudahi pertarungan. Di luar, Ying Sheng dan kawan-kawan terlihat berjuang keras untuk mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak dari mereka. Ying Sheng lalu memberikan pidato pemantik semangat yang akhirnya berhasil membuat pasukannya kembali bangkit dan berjuang untuk bertarung. Sementara itu, Shin dan lainnya telah berhasil sampai di ruangan istana. Di sana, mereka dihadapkan dengan Shao Qi yang merupakan ahli pedang nomor 1 pengawal dari Chen Jio. Dengan mudah, ia langsung mengalahkan orang gunung dan membuat Shin tampak tak berdaya. Tangan kanan Chang Wen-jun lalu mencoba menyerang Shuo Qi, tapi ia juga kalah dan mendapatkan luka yang parah. Xiao Qi kemudian meremehkan Shin karena memiliki mimpi menjadi seorang jenderal, sedangkan kemampuannya hanya biasa-biasa saja. Saat Xiao Qi hendak mengeksekusi Shin, Shin tiba-tiba menangkis pedang Xiao dan menendangnya hingga terpental jauh. Sambil bangkit dari ketidakberdayaannya, Shin lalu mengatakan bahwa apa salahnya jika bermimpi? Karena punya impianlah, ia masih bisa bertahan sampai saat ini. Karena impian jugalah, ia bisa melangkah maju dan terus bertambah kuat. Hingga akhirnya, dengan menggunakan teknik membelah batunya, ia berhasil mengalahkan Shuo Qi. Penasehat Jisi yang melihat kekalahan pendekar andalan mereka mencoba untuk kabur dari sana. Akan tetapi dia lebih dulu menyerangnya dengan sumpit beracun. Jisi kemudian menusukkan belatinya ke tubuh Dio yang membuat Shin tampak begitu bersedih. Namun beruntungnya Dio berhasil selamat karena ternyata dalam pakaian burung hantunya itu dilapisi oleh rompi baja. Raja Chen Jio lalu keluar dari istana dan kemudian ditantang oleh kakaknya untuk berduel agar menyudahi peperangan. Dan tentu saja, Chen Jio yang ternyata tidak memiliki skill dalam bertarung akhirnya dihajar hingga babak belur oleh Ying Sheng. Karena dirinya merupakan akar dari semua permasalahan yang terjadi. Menyadari Ying Sheng berhasil mengambil kembali tahtanya, Jenderal Wei Xing pun menyuruh pasukannya untuk menyerang Ying Sheng. Akan tetapi, di waktu yang sama, Jenderal Langit Agung dan pasukannya tiba-tiba datang mengepung mereka semua. Maksud dari kedatangan Jenderal Wang Qi di sini adalah untuk menanyakan apa tujuan Ying Sheng setelah mendapatkan tahtanya kembali. Dan dengan tegas Jenderal Wang Qi berkata bahwa tombaknya tidak akan memaafkan jawaban sembarangan atau jawaban yang salah. Dengan seriusnya, Ying Sheng lalu mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi satu-satunya raja di Cina dengan menyatukan seluruh wilayah menjadi satu negara dan meminta bantuan orang gunung untuk mewujudkannya. Jenderal Wang Qi tentu saja terkejut dengan tujuan raja muda itu, karena hal itu sama saja seperti ia akan terus melanjutkan peperangan yang berkecamuk dan tidak mengizinkan orang untuk hidup. Namun kembali dengan tegas Ying Sheng mengatakan bahwa jika perang telah terjadi selama 500 tahun, maka bisa terjadi 500 tahun lagi. Oleh karena itu, ia memilih untuk menghunuskan pedangnya agar dalam 500 tahun ke depan dapat terus hidup. Untuk itu, ia akan menjadi raja pertama yang menyatukan Cina. Sebuah alasan yang begitu logik, ya sob. Atas jawaban itu, Jenderal Wang Qi pun memerintahkan Wei Xing untuk menyerah. Namun bukannya menyerah, Wei Xing malah menyuruh pasukannya untuk menyerang Wang Qi. Tetapi hanya dengan sekali ayunan tombak, mereka semua langsung terhambur. Wei Xing akhirnya turun tangan untuk menyerang Ying Sheng. Akan tetapi, ia lebih dulu ditumbangkan oleh Shin. Sebelum Jenderal Wang Qi pergi, Shin lalu menyampaikan pada idolanya itu bahwa ia suatu saat nanti juga akan menjadi Jenderal Langit Agung sama seperti dirinya. Di akhir film, setelah peperangan dimenangkan oleh Raja Ying Sheng, Shin berjanji kepadanya untuk membantunya dalam menyatukan kembali wilayah Cina. Film pun berakhir.
Ya, itulah tadi alur cerita dari film Kingdom. Semoga alur cerita film yang saya bawakan tadi dapat menghibur sobat semua ya. Pesan dari Mimin untuk kita semua sob, orang yang hebat itu bukanlah orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan sehingga ditakuti oleh orang banyak. Namun orang yang hebat adalah ia yang tahu dan berani mengakui kesalahannya. Saya Mr. Bugs mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Xie xie.